Dalam keheningan malam, seorang pria duduk di meja kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan buku dan peta. Tangannya dengan lincah menggoreskan pena di atas kertas, mencatat setiap detail yang ia temukan. Namanya Thomas Stamford Raffles, seorang tokoh yang kontroversial dalam sejarah Nusantara. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol penjajahan Inggris. Namun di balik sosok kolonialis itu, tersembunyi seorang ilmuwan yang terobsesi pada peradaban kuno yang ia temukan. Raffles bukan hanya seorang politikus ulung, tetapi juga seorang naturalis dan ilmuwan yang haus akan pengetahuan. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa pada tahun 1811, matanya tidak hanya tertuju pada kekayaan alam yang melimpah. Ia melihat lebih jauh, menembus lapisan waktu untuk menemukan jejak-jejak peradaban yang telah lama terlupakan. Dalam catatan hariannya, Raffles menulis dengan penuh kekaguman, "Pulau ini bagai surga yang tersembunyi. Gunung-gunung berapi yang menjulang tinggi, lembah-lembah yang subur, dan hutan-hutan yang menyimpan rahasia. Namun yang paling menggetarkan hatiku adalah jejak-jejak peradaban kuno yang tersebar di setiap sudutnya." Kalimat-kalimat ini menggambarkan betapa Raffles terpesona oleh keindahan dan misteri Pulau Jawa. Obsesinya terhadap sejarah dan budaya. Jawa mendorong Raffles untuk melakukan ekspedisi yang ambisius. Ia memerintahkan para bawahannya, termasuk ilmuwan-ilmuwan pribumi, untuk menjelajahi setiap sudut pulau. Mereka diberi tugas untuk mencari dan mengumpulkan segala bentuk artefak dan naskah kuno yang dapat ditemukan. Raffles percaya bahwa di balik semak belukar dan reruntuhan tersimpan harta karun pengetahuan yang tak ternilai harganya. Usaha keras Raffles dan timnya membuahkan hasil yang mengejutkan. Pada tahun 1814, sebuah laporan tentang bukit yang penuh pahatan di tengah hutan sampai ke telinganya. Dengan penuh antusiasme, ia mengutus Harry C. Cornelius, salah satu bawahannya yang paling dipercaya, untuk menyelidiki. Apa yang mereka temukan kemudian mengubah pemahaman dunia tentang sejarah Asia Tenggara. Di balik rimbunnya pepohonan dan semak belukar, tersembunyi sebuah struktur megah yang telah terlupakan selama berabad-abad. Borobudur. Raffles menggambarkan momen penemuan ini dalam catatannya. "Saat pertama kali melihatnya, kami terpaku. Sebuah gunung batu yang diukir dengan detail yang luar biasa, menjulang di tengah hutan. Ini bukan hanya sebuah candi, tapi bukti nyata dari peradaban yang begitu maju." Penemuan Borobudur bukanlah satu-satunya kejutan. Setahun sebelumnya, tim Raffles juga telah menemukan Candi Prambanan yang terkubur. Dua candi megah ini menjadi bukti nyata bahwa Jawa pernah menjadi pusat peradaban yang sangat maju. Raffles menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang akan mengubah pandangan dunia terhadap sejarah Asia. Namun, di balik kegembiraannya atas penemuan-penemuan ini, Raffles juga menyadari adanya paradoks dalam dirinya. Ia adalah bagian dari sistem penjajahan, namun di sisi lain, ia juga menjadi pelestari budaya yang ia temukan. Dalam salah satu tulisannya, ia merenung, sungguh ironis bahwa orang Jawa sendiri tidak menyadari bahwa mereka duduk di atas peradaban yang begitu besar. Mungkinkah kami, para pendatang, yang justru akan menyelamatkan warisan mereka? Obsesi Raffles terhadap sejarah Jawa memuncak dalam karyanya yang monumental, The History of Java. Buku ini bukan hanya catatan sejarah biasa, tetapi juga sebuah upaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Jawa kepada dunia. Dengan detail yang menakjubkan, Raffles menggambarkan arsitektur candi, sistem pemerintahan kuno, bahasa, dan tradisi masyarakat Jawa. Melalui karyanya, Raffles memastikan bahwa kebesaran peradaban Jawa tidak akan terlupakan. Ia mungkin seorang penjajah yang haus akan pengetahuan, namun ia juga yang memastikan bahwa warisan budaya ini tidak punah. Dalam salah satu bagian bukunya, ia menulis, "Jawa bukan hanya sebuah pulau,
yang kaya akan rempah-rempah. Ia adalah saksi bisu dari kejayaan masa lalu yang patut dipelajari dan dihargai oleh dunia. Namun, warisan Raffles di Jawa tetaplah kontroversial. Di satu sisi, ia membawa penderitaan dan eksploitasi yang tak terpisahkan dari sistem kolonial. Namun di sisi lain, tanpa usahanya, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal kebesaran Borobudur dan Prambanan. Ia adalah seorang penjajah yang juga menjadi pelestari, sebuah paradoks yang membuat jejaknya tak pernah benar-benar hitam atau putih. Raffles sendiri tampaknya menyadari dualitas dalam dirinya. Dalam salah satu tulisan pribadinya, ia merenung, apakah aku akan diingat sebagai penyelamat atau perusak, sebagai ilmuwan atau penjajah? Mungkin keduanya, dan mungkin itulah takdirku. Kalimat-kalimat ini menggambarkan pergulatan batin seorang tokoh yang kompleks, yang terjebak antara ambisi pribadi dan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Warisan Raffles terhadap sejarah Jawa tidak bisa dipungkiri. Melalui obsesinya, ia memastikan bahwa dunia tidak akan pernah melupakan kebesaran Nusantara. Candi-candi yang ia temukan kembali kini menjadi ikon kebanggaan Indonesia dan objek kagum dunia. Buku-bukunya menjadi sumber rujukan penting bagi para sejarawan dan arkeolog hingga saat ini. Namun, kita juga tidak bisa mengabaikan sisi gelap dari kehadirannya di Jawa. Kebijakan kolonialnya membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Pengambilan artefak dan naskah kuno, meskipun dengan dalih pelestarian, tetap merupakan bentuk perampasan warisan budaya. Inilah yang membuat sosok Raffles tetap menjadi subjek perdebatan hingga saat ini. Dalam refleksi akhirnya tentang Jawa, Raffles menulis, "Pulau ini telah mengubahku. Aku datang sebagai penjajah, namun pergi dengan kekaguman yang tak terbendung. Jawa telah memberiku lebih dari yang bisa kubayangkan, dan aku berharap dengan caraku sendiri, aku telah memberikan sesuatu kembali padanya." Kalimat-kalimat ini mungkin menjadi ringkasan terbaik dari hubungan kompleks antara Raffles dan Jawa. Kisah Thomas Stamford Raffles di Jawa adalah sebuah pengingat bahwa sejarah jarang sekali hitam dan putih. Ia adalah seorang tokoh yang penuh kontradiksi, penjajah sekaligus pelestari, eksploitator sekaligus ilmuwan. Tak bisa dipungkiri bahwa obsesinya terhadap peradaban kuno Jawa telah membuka mata dunia terhadap kebesaran Nusantara. Saat kita berdiri di depan kemegahan Borobudur atau Prambanan hari ini, kita tidak bisa tidak mengingat peran Raffles dalam menemukannya kembali. Namun, kita juga harus ingat bahwa kebesaran candi-candi ini adalah hasil karya nenek moyang kita, bukan Raffles. Ia hanyalah seorang penemu kembali, bukan pencipta. Warisan Raffles di Jawa akan selalu menjadi subjek perdebatan. Namun satu hal yang pasti, kisahnya mengingatkan kita akan kompleksitas sejarah dan pentingnya melihat masa lalu dengan perspektif yang lebih luas. Melalui sosoknya, kita belajar bahwa kebenaran sejarah seringkali terletak di area abu-abu, bukan di ekstrem hitam atau putih. Akhirnya, ketika kita merenungkan warisan Raffles, mungkin yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai pewaris sejati peradaban Nusantara akan melanjutkan upaya pelestarian dan pemahaman terhadap kekayaan budaya kita sendiri. Karena pada akhirnya, tugas untuk memahami, melestarikan, dan membanggakan warisan budaya kita adalah tanggung jawab kita bersama.